Cedera Rodri parah, absen hingga akhir musim. Madrid perpanjang kontrak Mendy hingga 2027. Ter Stegen jalani operasi. Erling Haaland jadi tukang bully di laga Manchester City versus Arsenal. Yuk langsung saja kita simak berita terupdate Spasi Football News edisi kali ini, gengs. Check it out! Real Betis tumbang di tangan Mallorca. Bermain di Benito Villamarin, tuan rumah unggul di menit ke-7 lewat aksi Giovanni Lo Celso. 1 menit berselang, Daniel Vazquez berhasil menyamakan kedudukan. Gol Valeri Fernandes di menit ke-90+3 memastikan kemenangan Mallorca 1-2. Dengan hasil ini, Real Betis tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 8 poin, sementara Mallorca naik ke peringkat ke-5 dengan raihan 11 poin. Rodri cedera ACL terancam absen hingga akhir musim. Gelandang Manchester City Rodrigo Hernandez alias Rodri terancam absen hingga akhir musim akibat cedera anterior cruciate ligamen di lutut kanannya saat menghadapi Arsenal pada minggu lalu. Kondisinya lebih parah dari yang diduga. Rencananya Rodri akan kembali menjalani tes lanjutan di Spanyol. Belum ada penjelasan resmi berapa lama gelandang 28 tahun itu akan menepi, namun sumber internal sang pemain mengungkap bahwa mungkin ia akan absen di sisa musim 2024-2025. Madrid perpanjang kontrak Mendy hingga 2027. Ferland Mendy telah memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid hingga 2027. Hal itu dikonfirmasi oleh pelatih Los Blancos Carlo Ancelotti. Meski Madrid gencar diberitakan akan mendatangkan Alphonso Davies dari Bayern Munich, perpanjangan kontrak ini setidaknya menunjukkan level kepercayaan yang diberikan oleh klub kepada Mendy sebagai bek kiri utama. Barcelona umumkan Ter Stegen telah jalani operasi. Pada Senin 23 September 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat, Barcelona akhirnya merilis pengumuman terkait kondisi Marc-Andre Ter Stegen. Mereka menyatakan bahwa sang kiper sudah menjalani operasi pada lutut kanannya. Tak ada keterangan resmi terkait kapan Ter Stegen akan bisa kembali merumput, akan tetapi kabarnya ia bisa absen sampai kompetisi musim 2024-2025 ini berakhir. Ter Stegen cedera, Barca buka opsi rekrut kiper baru. Barcelona membuka opsi untuk mendatangkan kiper baru seiring cedera parah yang menimpa Marc-Andre Ter Stegen. Pembahasan akan dilakukan di level manajemen pada pekan ini. Opsi yang tersedia antara lain tetap mempercayai Inaki Pena, merekrut kiper yang saat ini tak terikat kontrak atau memilih bersabar hingga bursa transfer Januari dibuka agar pilihan yang ada lebih banyak. Erling Haaland jadi tukang bully di laga Manchester City versus Arsenal. Erling Haaland tak hanya membobol gawang Arsenal, tetapi juga memprovokasi beberapa pemain lawan. Striker Manchester City itu pun dicap tukang bully. Usai John Stones mencetak gol, Haaland memungut bola dari gawang dan melemparnya ke kepala Gabriel Magalhaes. Selanjutnya, Haaland menabrakkan diri ke Thomas Partey hingga memancing emosi Gabriel Magalhaes. Ia pun cekcok dengan Gabriel Jesus usai laga selesai. Michel Oliver, wasit yang jadi musuh Arsenal. Wasit Michel Oliver kembali jadi momok buat Arsenal usai kartu merah Leandro Trossard. Dia paling sering mengusir pemain The Gunners ketimbang klub-klub lain. Dalam catatan WhoScored, Michel Oliver sudah memberi 94 kartu kuning kepada Arsenal dalam karirnya. Wasit 39 tahun itu juga sudah 7 kali mengusir pemain meriam London, paling banyak di antara klub-klub lainnya.
Al Nassr bungkam Al Hazam di King Cup. Bermain di King Abdullah Sport City Stadium, Sadio Mane membuka skor di menit ke-45 plus 6. Basil Yosef Al-Sayali menyamakan kedudukan di menit ke-62. Nafaf Bousal menjadi penentu kemenangan Al Nassr berkat golnya di menit ke-90 plus 2. Skor 1-2 untuk kemenangan Al Nassr menghiasi laga. Al Nassr pun melaju ke babak 16 besar Kings Cup 2024. Al Ahly dipermalukan Al Jandal. Bermain di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Al Jandal mampu unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi Abdullah Matuk di menit ke-24 dan Yasin Amri di menit ke-30. Al Ahly cuma mampu memperkecil kedudukan di menit ke-82 lewat Ivan Toney. Skor 1-2 untuk kemenangan Al Jandal menghiasi pertandingan. Al Ahly pun tersingkir di babak 32 besar Kings Cup 2024. Di Teguk Stuttgart, Nuri Sahin kritik penampilan Borussia Dortmund. Pelatih Borussia Dortmund, Nuri Sahin, mengkritik penampilan timnya menyusul kekalahan telak 5-1 dari VfB Stuttgart. Sahin mengakui bahwa itu adalah hasil yang pantas melihat bagaimana penampilan timnya. Kekalahan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi Dortmund untuk melakukan perbaikan. Sayangnya, skor tersebut memang pantas. Kami tidak berada di sana sejak menit pertama hingga menit terakhir. Anda tidak bisa tampil seperti itu. Ini adalah pertama kalinya kami harus mengalami hal tersebut, ujar Sahin. Alami cedera horor, Ruslan Malinovsky langsung jalani operasi. Ruslan Malinovsky mengalami sebuah insiden di mana kakinya tersangkut di rumput Stadion Penzo. Kaki Malinovsky tertekuk di bawahnya yang menyebabkan sang pemain mengalami cedera. Genoa kini telah merilis pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa gelandang tersebut menderita patah tulang fibula dan dislokasi pergelangan kaki kanan. Untuk menstabilkan kondisi tersebut, Malinovsky akan menjalani operasi. Ia akan absen setidaknya selama 8 bulan dan bahkan berpotensi menyelesaikan musim ini dengan lebih cepat. Vlahovic mandul, Juventus mulai cari penyerang lain. Juventus dikabarkan mulai mempertanyakan tentang kapabilitas seorang Dusan Vlahovic sebagai ujung tombak utama. Vlahovic baru menyumbangkan 2 gol dan 1 assist saja dari 6 laga di semua ajang untuk Juventus. Alhasil, Juventus kabarnya mencoba meninjau peluang mereka mencari sosok penyerang baru di bursa transfer. Sejumlah nama pun kini diklaim masuk dalam bidikan kubu si Nyonya Tua. Nama Jonathan David masuk dalam bidikan. Juve bisa jadi memantau membawanya secara gratis di musim panas tahun depan. Drama di Roma, setelah pecat Rossi, Lina Sauloko mengundurkan diri. Kekacauan di ibu kota Italia sepertinya belum benar-benar mereda. Setelah mengumumkan pemecatan Daniele De Rossi dari jabatannya sebagai pelatih kepala, kini CEO Lina Sauloko yang mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini diumumkan langsung pihak klub dalam sebuah pernyataan tertulis di akun sosial media resmi dan situs web klub. Sauloko sendiri baru memangku jabatan tersebut sejak April 2023 setelah dia berhasil membawa Olympiakos menjadi salah satu klub paling sehat secara finansial. Cuma jadi pengganti John Stones tak masalah. Meski hanya bermain sebagai pengganti, namun John Stones sukses menyelamatkan muka Manchester City dari kekalahan melawan Arsenal di kandang sendiri dalam lanjutan pekan kelima Liga Inggris musim ini. Kemelut tim muka gawang Arsenal pada menit ke-89 sukses dimaksimalkan Stones untuk membuat skor imbang 2-2.
Stones sendiri baru diturunkan oleh Pep Guardiola di menit ke-78 menggantikan Kyle Walker. Walau sebagai pengganti, tetapi Stones menegaskan bahwa ia selalu dalam kondisi siap memberikan kontribusi penting di tiap pertandingan. Kai Havertz ukir sejarah buruk di Premier League. Kai Havertz mencatatkan sejarah yang tak diinginkan dalam hasil imbang 2-2 melawan Manchester City di Etihad Stadium. Laga ini menjadi momen yang sulit baginya meski The Gunners hampir meraih kemenangan. Havertz gagal menyelesaikan satu pun umpan sukses selama pertandingan. Kai Havertz gagal dalam 5 percobanya. Ini membuatnya menjadi pemain pertama dalam sejarah Premier League yang bermain lebih dari 89 menit tanpa satu pun umpan sukses. Trent senang diasuh Arne Slot, kode terus bertahan di Liverpool. Back Liverpool Trent Alexander-Arnold mengaku sangat senang dirinya diasuh oleh Arne Slot dan ini bisa menjadi pertanda ia akan tekan kontrak baru di Anfield. Trent mengaku di bawah asuhan Slot ia ingin berkembang menjadi pemain yang lebih baik. Keduanya lantas membuat kesepakatan. Slot akan menegur Trent tiap sang back melakukan kesalahan di atas lapangan. Arnold menambahkan kehadiran Arne Slot menyegarkan suasana di skuad Liverpool. Menanti tuah Rasmus Højlund di Manchester United. Sebuah asa diungkapkan Andre Onana, kiper Manchester United itu berharap Rasmus Højlund bisa memberikan dampak yang positif bagi timnya di sisa musim ini. Pada akhir pekan kemarin, Højlund akhirnya comeback di tim utama MU. Sang striker masuk sebagai pemain pengganti saat MU ditahan imbang Crystal Palace. Menurut Onana, Højlund adalah pemain yang ciamik. Kehadirannya dinilai bakal menjadi pembeda di lini serang Manchester United. Onana berharap sang striker bisa kembali ke performa terbaiknya dengan cepat dan kembali mencetak banyak gol untuk MU. Dukungan buat Marc-Andre ter Stegen usai alami cedera serius. Thibaut Courtois memberikan dukungan penuh kepada Marc-Andre ter Stegen setelah kiper Barcelona tersebut mengalami cedera serius. Cederanya ter Stegen menunjukkan bahwa rivalitas dalam sepak bola profesional bisa memudar ketika terjadi insiden serius. Saya turut prihatin atas cedera yang dialami ter Stegen. Sangat menyakitkan melihat Anda harus meninggalkan lapangan dengan cara seperti itu. Semoga Anda segera pulih dan kami bisa melihat Anda kembali beraksi di bawah Mister Gawang, ujar Courtois. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!